Bahwa sahabat, semua postingan di bawah seri quote merupakan kutipan dari para pesohor dan motivator dunia. Yang membedakan dengan postingan sejenis, saya menyertakan penjelasan dan dilengkapi dengan afirmasi yang bisa Anda pakai. Untuk kutipan kali ini saya ambil dari motivator dunia Zig Ziglar tentang bagaimana biasanya manusia menghadapi ketakutan. Kita langsung aja yuk, cus! Menurut Zig Ziglar, ketakutan memiliki dua arti, lupakan segalanya dan lari, atau hadapi segalanya dan bangkitlah. Pilihan ada di tangan Anda. Zig Ziglar memperkenalkan ide tentang ketakutan sebenarnya untuk membuka paradigma kita saat dihadapkan pada dua pilihan dalam menghadapi situasi yang sulit. Ungkapan ini membagi ketakutan menjadi dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, ketakutan dapat diartikan sebagai alasan untuk melupakan segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Dan banyak orang memilih untuk lari dari kesulitan atau tantangan yang ada di depannya. Saat kita menghadapi tantangan atau situasi yang menakutkan, respon alamiah kita adalah mengabaikannya atau mencari cara-cara untuk menghindari ketidaknyamanan yang mungkin timbul dari masalah tersebut. Namun, ketika kita terus melarikan diri dari ketakutan, maka sebenarnya kita membuang peluang untuk bertumbuh dan berkembang sebagai individu. Mengapa? Karena kendala atau tantangan itu ibaratnya seperti sparring partner yang menguji ketangguhan mental kita. Yang kedua, ketakutan juga dapat diartikan sebagai dorongan untuk menghadapi segala sesuatu yang menakutkan dan bangkit melawannya. Berkebalikan dari sudut pandang yang pertama, orang-orang yang berani menghadapi tantangan pada akhirnya akan ditentukan oleh atau diuntungkan oleh pilihannya. Mengapa? Karena prosesnya yang sangat tidak mudah itu akhirnya akan membuahkan hasil yang sangat layak untuk dirayakan. Dalam situasi yang menantang, ketakutan menjadi cambuk untuk berani melangkah maju, mengatasi hambatan, dan mencapai potensi penuh kita. Artinya, kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ketika kita memilih untuk menghadapi ketakutan, itu memberi diri kita kesempatan untuk berkembang secara karakter, belajar, dan memberi pengalaman baru, bahkan mencapai berbagai hal yang sebelumnya kita anggap tidak mungkin atau tidak akan terjadi di kehidupan ini. Ungkapan ini mengajak kita untuk menjadi bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri dan mengambil kendali atas hidup kita. Kita tidak bisa terus menghindar dari ketakutan sepenuhnya, tetapi kita dapat memilih bagaimana kita menghadapinya. Berikut adalah 2 cara mudah agar Anda terbebas dari ketakutan yang Anda miliki.
Yang pertama adalah dengan mengenali dan menerima ketakutan tersebut. Sadari bahwa setiap orang mengalami ketakutan dalam berbagai bentuk dan tingkat yang berbeda. Hindari menyangkal atau menyembunyikan ketakutan Anda, melainkan hadapilah dengan jujur dan terbuka. Tidak nyaman memang, tapi itu perlu dilawan. Yang kedua adalah keluar dari zona nyaman secara bertahap. Zona nyaman adalah keadaan di mana kita merasa nyaman dan terbiasa. Saking nyamannya, malah kadang menjadi bumerang atau hambatan untuk pertumbuhan serta perkembangan jiwa kita. Kenapa begitu? Ya, karena kita jadi mager, malas mencoba hal baru, atau melakukan aktivitas yang di luar kebiasaan kita. Mungkin teman-teman kita justru sudah melakukan hal-hal baru, memiliki keterampilan baru, sehingga mereka secara bertahap pula mengembangkan kualitas diri mereka. Sedangkan kita yang mageran, ya nggak kemana-mana. Jadi untuk menyiasatinya, yang pertama, keluarlah dari zona nyaman itu dan ambillah langkah-langkah kecil secara bertahap. Secara perlahan pula tingkatkan kompleksitas dan tantangannya. Dengan mengambil langkah kecil yang nyata, Anda dapat memperluas batasan diri Anda. Itu akan membantu membangun kepercayaan diri untuk menghadapi ketakutan atau tantangan yang lebih besar. Misalnya, bagi Anda yang takut ketinggian, lakukan dengan sengaja pergi ke tempat yang tinggi. Ke mall, ke langsung lantai 3 atau 4. Kemudian Anda berdiri di pinggir, di dekat pagar, untuk melihat ke bawah. Terus kenali apa yang membuat Anda takut. Apakah itu trauma atau sensasinya? Jika hanya karena sensasi dan karena bayangan Anda sendiri, itu akan hilang jika Anda lakukan terus-menerus. Namun jika karena trauma, itu tidak mudah. Dan untuk hal itu saya tidak akan membahasnya di sini atau saat ini, karena itu bisa menjadi satu bahasan atau satu topik tersendiri. Untuk lebih detailnya, lihat video saya sebelumnya yang berjudul Tempat Kedamaian. Membahas tentang relaksasi, visualisasi, dan afirmasi. Setelah Anda melihat video tersebut, kembali lagi ke sini ya. Terus yuk kita mulai. Nah, kalau Anda sudah memutuskan tindakan apa yang ingin segera Anda lakukan, akan menjadi jauh lebih baik jika dibarengi dengan afirmasi. Berikut ini adalah 3 afirmasi yang bisa Anda pakai. Sebelumnya, saya sarankan untuk Anda melihat video tentang relaksasi, visualisasi, dan afirmasi di channel yang sama. Karena saya sudah mengajarkan bagaimana caranya untuk menjadi lebih rileks atau saat memvisualisasikan afirmasi Anda. Oke, yuk kita mulai. Duduklah dengan tenang dan nyaman di tempat yang tenang dan aman dari gangguan apapun. Karena itu akan membantu kualitas dari relaksasi maupun visualisasi Anda. Jika Anda ingin bersila, silahkan. Atau duduk di kursi juga boleh. Kemudian, kalau sudah mengambil posisi yang Anda pilih,
pejamkan mata Anda. Ambil nafas yang panjang dan lembut secara perlahan beberapa kali. Hindari untuk dihentakkan. Kalau kita menghentakkan, itu memicu energi kemarahan. Atau kalau kita menyerap nafas dengan kasar, itu juga memicu energi keserakahan. Jadi ambillah nafas yang panjang dan lembut secara perlahan. Lakukan beberapa kali. Setiap kali Anda menghembuskan nafas, itu Anda mengeluarkan segala kepenatan, rasa lelah, dan stres jika Anda memilikinya saat ini. Setelah rileks, tenang, itu tandanya ketika detak jantung Anda juga semakin melambat. Ucapkan afirmasi dalam hati atau dengan suara. Anda bisa ikuti kata-kata saya. Aku tahu bahwa aku memiliki keberanian untuk menghadapi dan mengatasi ketakutanku. Setiap hari, aku menjadi semakin kuat, lebih tegar, dan lebih berani. Aku sudah memutuskan untuk melepas kekhawatiran dan ketakutan yang menghambat pertumbuhan dan kebahagiaanku. Oleh karenanya, aku memilih fokus pada hal-hal positif dan mengembangkan keberanianku di setiap situasi. Aku senang membayangkan setiap langkah kecil yang kuambil dalam menghadapi ketakutanku itu membawaku menuju kebebasan dan kedamaian. Aku yakin bahwa aku memiliki kemampuan untuk mengatasi ketakutanku dengan cerdas dan bijaksana. Tetaplah bernafas dengan lembut dan perlahan dan tutup mata Anda. Sekarang, imajinasikan dan rasakan Anda sudah menjadi pribadi yang Anda afirmasikan. Saya ulangi, Anda sudah menjadi pribadi yang Anda afirmasikan. Anda melihat diri Anda merasa bangga karena telah dengan berani menghadapi dan mengatasi ketakutan Anda. Sehingga itu membuat Anda menjadi lebih fokus pada hal-hal positif yang ingin Anda lakukan, yang selama ini tertunda karena ketakutan Anda. Jadi, sekarang dengan sangat antusias Anda melakukan hal-hal tersebut. Anda merasa diri Anda menjadi semakin bijaksana dan cerdas dalam mengatasi ketakutan Anda. Saya akan diam beberapa saat, memberi Anda waktu untuk menikmati diri Anda yang baru. Sudah cukup? Kembali ke nafas keluar dan masuk. Sekarang ambil nafas panjang. Dengan lembut dan perlahan hembuskan. Ulangi 3 kali lagi. Ambil nafas panjang dengan lembut dan perlahan hembuskan. Sekali lagi. Ambil nafas panjang dengan lembut dan perlahan. Hembuskan.
Mulai gerakkan jari-jari tangan Anda dan jari-jari kaki. Tetap bernafas ya. Kemudian mungkin gerakkan badan Anda, melakukan sedikit peregangan. Sadari bahwa Anda berada di ruangan ini. Nanti dalam hitungan ke-1 Anda membuka mata. Saya akan menghitung untuk Anda. 3, 2, 1. Buka mata Anda dengan perlahan. Enak sekali, nyaman sekali, bukan? Oke, Anda bisa ulangi beberapa kali, seberapa banyak yang Anda suka, sehingga Anda bisa menemukan diri Anda yang baru. Nah, para sahabat, ingatlah bahwa terbebas dari rasa takut atau keluar dari zona nyaman itu adalah proses yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Jadi, yang sabar ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kutipan di atas menginspirasi Anda. Oh ya, Anda juga bisa menikmati postingan menarik lainnya di channel yang sama. Seperti seri kisah, adalah cerita bersambung yang terinspirasi oleh kisah nyata dari jiwa-jiwa terpilih di seluruh dunia. Sedangkan seri fiksi adalah cerita-cerita fiksi yang menarik dan bikin penasaran. Seri doa adalah doa-doa harian untuk diri sendiri maupun orang lain. Mampir dan bukalah, siapa tahu ada yang relate dengan Anda. Oke?